Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali di Renungan Harian Immanuel Santo Yakobus, Surabaya. Pagi ini saya akan berbicara tentang melanjutkan apa yang saya bicarakan di beberapa saat yang lalu tentang bersyukur. Hari ini akan saya ceritakan sedikit apa yang saya alami 3 tahun yang lalu. Jadi di 3 tahun yang lalu tiba-tiba tulang belakang saya kaku dan sakitnya luar biasa sampai mengganggu kualitas hidup saya, pekerjaan, tidur, karena obat pereda nyeri juga tidak mampu untuk meredam segala sakit yang saya alami. Kedua, tiba-tiba di lutut sebelah kiri membengkak dan itu buat saya susah jalan. Akhirnya saya masuk ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Di rumah sakit saya biasa di ronsen terlebih dahulu, tes darah, kemudian saya berkonsultasi dengan dokter yang menangani saya. Tiba-tiba saya teringat bahwa kejadian ini juga pernah menimpa beberapa saudara saya, adik saya dan kakak saya. Kemudian dokter menganjurkan saya untuk tes DNA. Saya tanya, kenapa dok? Saya bilang, kemungkinan saya didiagnosis autoimun yang saya derita adalah ankylosing spondylitis. Apa sih autoimun itu? Autoimun itu adalah suatu kondisi tubuh di mana imun tubuh kita responnya berlebihan, jadi menyerang organ atau jaringan sehat di tubuh yang lain. Jadi autoimun bisa tiba-tiba menyerang mata yang sehat atau menyerang hati. Di teman saya ada anaknya kena autoimun hati. Di kondisi saya, ankylosing spondylitis ini menyerang persendian di tulang belakang sehingga menyebabkan peradangan dan sakit luar biasa. Saya tanya sama dokternya, dok, pengobatannya apa dok kalau ini terjadi dok? Kalau ini memang betul autoimun. Dokter bilang tidak ada. Dia hanya bisa memberikan untuk nyerinya pereda nyeri, untuk peradangannya anti peradangan. Tetapi untuk pengobatan yang efektif sampai sekarang belum ada. Saya bilang sama dokternya, percuma dong dok kalau saya harus tes DNA, ternyata seandainya penyakitnya itu juga tidak ada pengobatannya untuk saya. Tapi dokternya dengan bijak mengatakan, paling tidak jika itu memang betul penyakitnya, kamu bisa cegah, kamu bisa mengenali apa pemicunya, triggernya apa. Dia bilang ada beberapa faktor. Pertama, stres, pikiran. Kedua, aktivitas fisik yang berlebihan. Ketiga juga gaya hidup, makanan, dan lingkungan. Seandainya kamu bisa cegah dan penyakit ini tidak akan lagi di kemudian hari, itu baik untuk saya sendiri. Oh iya, saya bersyukur tentang hal itu. Meskipun penyakit saya ini tidak ada obatnya, tetapi saya bisa cegah. Karena untuk para penderita autoimun ada istilahnya flare atau kambuh. Jika penyakit itu kambuh, itu tidak ada sesuatu pun yang dapat mencegahnya. Jadi ketika saya mengalami kambuh, saya sakitnya luar biasa. Serangan yang terakhir saya 3 bulan. Nyaris 3 bulan kualitas hidup saya parah. Tidur tidak bisa, jalan pincang, kemudian segala sesuatu dalam tubuh itu terasa tidak enak. Kemudian juga peradangan di mata juga sampai. Jadi setelah hal itu diucapkan oleh sang dokter, saya berpikir ulang bahwa saya harus menghargai hidup saya. Saya harus berjuang untuk hidup saya. Setelah keluar dari rumah sakit, pertama yang saya lakukan, saya minta istri saya untuk mengantar saya ke kolam renang. Karena olahraga yang dianjurkan oleh sang dokter adalah renang. Karena renang adalah olahraga yang pertama, low impact. Jadi tekanan di persendian kecil. Kemudian hal yang kedua, renang itu merilekskan tulang belakang saya dan bagus untuk syaraf-syaraf dalam tubuh saya. Hal yang pertama saya lakukan di kolam renang, saya tidak bisa renang sama sekali. Saya cuma hanya bisa jalan pelan-pelan di pinggir kolam renang. Saya cuma bisa ambil pelampung untuk coba meluncur pelan-pelan karena kaki saya juga tidak bisa digerakkan secara sempurna. Hari demi hari progres itu berjalan. Saya sudah bisa renang beberapa kali PP, kemudian setiap hari itu saya lakukan karena saya pikir saya bersyukur
bahwa meskipun apa yang saya derita ini belum ada obatnya, tapi bisa saya cegah. Paling tidak saya berusaha dengan gaya hidup yang sehat. Pertama olahraga, kemudian saya juga belajar mengenali beberapa makanan yang bisa menimbulkan kambuh saya. Jadi ada beberapa restoran yang ketika saya makan, ternyata ketika saya pulang, tubuh saya mulai tidak enak. Saya sadar bahwa jika MSG berlebihan dalam makanan itu bisa menimbulkan flare kambuh dalam diri saya. Kemudian juga pengelolaan stres. Jika stres tinggi dalam hidup saya atau pekerjaan, saya juga mengalami hal yang serupa. Jadi saya berusaha jika beban kerja terlalu tinggi, stres sudah mulai ada, saya juga berusaha untuk merilekskan dulu pikiran dan otak saya supaya hal itu tidak terjadi, menimbulkan kambuh yang lebih parah lagi. Saya belajar bersyukur atas hidup. Di dalam hidup saya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Dua, kita bisa menikmati apa yang Tuhan berikan menjadi berkat dalam hidup kita. Hal yang ketiga, hidup kita mungkin bisa menjadi bermanfaat bagi Tuhan dan sesama. Seperti ayat hari ini yang saya akan bacakan, saya ambil dari Mazmur 43 ayat 5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bersyukur membuat kita berperan aktif dalam rencana Allah. Bersyukur berarti kita tidak lagi gelisah dan takut terus-menerus dalam hidup kita. Bersyukur ada mengambil bagian dalam rencana Allah dalam hidup kita. Kali ini renungan ini akan kita kembali tutup dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Bapa. Kasih setiamu, penyertaanmu, pelindunganmu di dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur untuk hidup yang kau berikan kepada kami. Kami bersyukur atas semua hal yang boleh terjadi dalam hidup kami. Sakit penyakit kami, derita kami, pergumulan kami, kelemahan kami. Sejenak kami bawa ke dalam mezbamu ya Bapa. Berkaryalah dan beracaralah dalam hidup kami. Pakai kami seluruh dengan kehendak dan rancanganmu. Hanya doa jauh dari sempurna ini kami serahkan kepadamu. Hanya melalui perantara putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya Anton, kembali kita bertemu di renungan harian Immanuel setiap pagi. God bless you all. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah